Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada sore hari ini saya akan mengajarkan atau membahas tentang dalam pelajaran bahasa Arab atau yang bisa disebut nahwu shorof. Kita akan membahas tentang apa ini? Fi'il adalah kalau dalam definisi bahasa Arab yaitu wahwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktu rinat di zamanin wad'an. Nah, kalau dalam bahasa Arab definisi nahwu shorof itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waktu rinat di zamanin wad'an, yaitu fi'il adalah kalimat, suatu kalimat yang mengandung makna di dalam dirinya, di dalam kalimat tersebut, dengan disertai zaman yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi mengerti? Contoh fi'il seperti lafaz doroba. Doroba ini adalah kalimat fi'il. Kenapa disebut kalimat fi'il? Karena doroba ini sesuai dengan definisi yang tadi, yaitu kalimat yang mengandung makna di dalam dirinya. Nah, yaitu doroba itu mempunyai makna sudah memukul laki-laki seorang. Nah, serta dengan disertai zaman yang sesuai dengan peruntukannya di dalam makna tersebut, yaitu mana zaman di dalam doroba, yaitu sudah itu adalah waktu yang sudah terlewati atau terlampau. Nah, maka ini adalah zamannya. Nah, itu disebut fi'il. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagian kalimat fi'il, ada yang disebut tadi dengan zaman. Nah, kita harus tahu dulu bahwa zaman itu terbagi tiga. Ada berapa? Tiga. Satu, ada yang disebut dengan zaman madi. Nah, zaman apa? Madi. Ada yang disebut zaman hal. Ada juga yang disebut dengan zaman mustaqbal. Ada yang telat tidak? Tidak. Mari kita kasih tahu. Zaman madi adalah zaman yang sudah terlewat atau sudah terlampau di zaman madi. Jadi kalau kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan, maka disebut zamannya zaman madi. Waktu itu pekerjaannya itu sudah dilakukan gitu. Ada yang disebut zaman hal. Zaman hal itu adalah zaman yang sekarang sedang kita lakukan. Itu adalah zaman hal, seperti halnya kita sekarang sedang mengaji, kita sekarang sedang belajar. Nah, maka makna dalam sedang belajar itu berarti zamannya adalah zaman hal. Kalau madi seperti saya tadi sudah sholat duhur, maka zamannya adalah zaman madi karena sholat duhurnya sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan, itu adalah zaman madi.
ada zaman mustaqbal. Nah, zaman mustaqbal itu adalah zaman yang belum terlampaui atau zaman yang akan datang, yang akan dilampaui. Nah, itu zaman mustaqbal seperti sore nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Berarti sudah belum sholatnya? Belum, karena nanti. Nah, ini adalah zaman mustaqbal. Itu zamannya dulu. Nah, sudah mengerti? Jadi zaman itu ada berapa? Tiga. Satu. Zaman madi. Zaman madi itu adalah zaman yang sudah terlampau atau sudah terlewati. Ada yang kedua zaman hal. Zaman hal itu adalah zaman sekarang atau waktu yang sekarang sedang dilakukan atau pekerjaan yang sedang dilakukan, waktu yang sekarang sedang bahasa Sunda maka diradapan gitu. Ada zaman mustaqbal yang ketiga yaitu zaman yang akan datang, waktu yang akan datang itu zaman mustaqbal. Seperti kalau kita nanti tua itu adalah zaman mustaqbal. Karena nanti tua, sekarang kita kan masih muda. Nah, itu adalah zaman dari fi'il. Jadi di dalam fi'il itu terkandung tiga zaman yang tadi. Nah, sekarang berlanjut ke pembagian kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu kalimat fi'il itu terbagi tiga bagian. Fi'il terbagi tiga bagian. Yang pertama ada fi'il madi. Nah, yang pertama ada fi'il madi sesuai dengan zaman yang tadi. Yang kedua ada fi'il mudhari. Ini fi'il madi, ini fi'il mudhari. Yang ketiga ada fi'il amr. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Apa itu fi'il madi? Pertanyaan yang bagus. Fi'il madi itu fi'il madi itu kalau dalam definisi bahasa Arab adalah madalah ala hadasi mabok wan kodok. Adalah ala hadasi mabok wan kodok, yaitu suatu kalimat fi'il madi itu adalah suatu kalimat yang mengandung makna pekerjaan. Nah, hadas itu adalah pekerjaan. Jadi mengandung pekerjaan. Nah, dalam fi'il madi itu kalimat yang mengandung pekerjaan dengan zaman pekerjaannya itu disertai dengan zaman. Karena tadi definisi fi'il itu adalah kalimat yang mengandung makna di dalam dirinya disertai dengan zaman sesuai dengan peruntukannya. Nah, fi'il madi pun seperti itu. Jadi kalimat yang mengandung pekerjaan disertai dengan zaman. Nah, kalau fi'il madi itu zamannya zaman maudhu itu zaman madi. Tadi zaman madi itu adalah zaman yang sudah terlewati atau terlampau. Jadi dalam fi'il madi itu mengandung kalimat yang mengandung arti pekerjaan yang sudah terlewati. Nah, itu adalah fi'il madi. Jadi intinya dalam kalau fi'il madi itu makna dari fi'il madi itu mengandung pekerjaan yang sudah terlewati. Contoh yang tadi apa?
Contohnya adalah doroba. Doroba. Doroba itu adalah tadi artinya apa? Sudah memukul laki-laki seorang. Memukul laki-laki seorang. Menurut definisi tadi, fi'il madhi itu adalah kalimat yang mengandung makna pekerjaan. Adakah pekerjaan dalam doroba ini? Ada. Apa pekerjaannya? Memukul. Nah, memukul itu adalah suatu pekerjaan dengan mengandung makna zaman atau dengan mengandung unsur zaman atau waktu yang sudah ini sudah belum memukul? Sudah. Itu disebut fi'il madhi. Kalau sudah memukulnya berarti fi'il madhi. Nah, kalau belum atau sedang memukulnya nanti ada di depan, nanti kita terangkan lagi. Nah, kalau fi'il madhi itu sudah. Nah, ini kata kuncinya adalah sudah. Pokoknya kalau fi'il madhi yaitu kalau ada suatu kalimat mengandung makna pekerjaan di dalamnya, ada makna pekerjaan dengan disertai zaman yang mengandung unsur sudah. Yang mengandung makna waktu zamannya itu sudah terlampau, sudah terlampau atau sudah terlewati, maka disebut fi'il madhi. Tuh. Yang kedua, ada yang mau bertanya? Pak, apa itu fi'il mudhari, Pak? Nah, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu adalah langsung sajalah ya, tidak usah pakai bahasa Arab nanti. Jadi langsung saja pada intinya bahwa fi'il mudhari itu kalau tadi ini fi'il madhi itu kalimat yang mengandung makna pekerjaan yang sudah terlewati. Kalau fi'il mudhari itu kalimat yang mengandung pekerjaan, karena ini fi'il itu kan artinya pekerjaan. Mengandung makna pekerjaan, mengandung arti di dalamnya itu ada pekerjaan. Nah, bedanya dengan zamannya. Kalau madhi itu sudah terlewati, kalau fi'il mudhari itu zamannya ada yang zaman halnya. Nah, ada pula zaman mustaqbal. Jadi di dalam fi'il mudhari itu bisa dua zamannya, bisa hal, bisa mustaqbal, bisa sedang dilakukan atau belum dilakukan atau akan dilakukan. Nah, jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang mengandung makna pekerjaan yang sedang dilakukan atau belum dilakukan. Nah, gitu. Berarti contoh. Kita kasih contoh biar lebih ngerti ya. Contoh dari doroba. Berarti fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Yadribu ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena yadribu ini adalah suatu kalimat yang mengandung arti pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, jadi maknanya itu sedang atau akan. Jadi yadribu itu bisa sedang memukul atau akan memukul. Nah, itu fi'il mudhari'. Jadi kalau ada kalimat yang mengandung maknanya itu sedang atau akan dalam melakukan pekerjaan, maka itu bisa dikategorikan fi'il mudhari'. Nah, nanti ada ciri-ciri tertentu masing-masing di antara fi'il madhi, cirinya apa? Biar tidak patuker, kalau bahasa Indonesia, biar tidak keliru di antara fi'il madhi mana, fi'il mudhari' mana, fi'il amar pun mana. Jadi ada ciri-ciri masing-masing. Nanti kita bahas nanti insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Ini kita bahas bagiannya dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Fi'il amar. Nah, sudah tahu bahwa fi'il amar ini adalah kalimat yang mengandung makna pekerjaan. Nah, kalau ini zamannya adalah mustaqbal. Mustaqbal tadi, zaman mustaqbal itu adalah zaman
yang akan dilakukan, yang akan datang. Nah, mustakbal berarti. Nah, fi'il amar itu zamannya mustakbal. Kok ada kesamaan sama fi'il mudhari tapi beda artinya nanti. Nah, fi'il amar itu adalah kalimat yang mengandung unsur pekerjaan yang akan dilakukan atau yang akan datang. Jadi pekerjaan itu belum dikerjakan. Tapi dalam konteks amar ini mempunyai arti tersendiri, yaitu amar itu artinya perintah. Amar itu apa? Perintah. Nah, beda halnya dengan fi'il mudhari tadi. Fi'il mudhari itu bukan perintah. Jadi yang membedakan antara mustakbal fi'il amar dan mustakbal fi'il mudhari itu yaitu ini. Nah, kalau fi'il mudhari tadi bukan perintah, tapi fi'il amar itu mustakbalnya mengandung perintah. Nah, contoh idrib. Idrib. Nah, idrib itu perintah kepada seseorang untuk mengerjakan. Kalau kita memerintah sudah dikerjakan belum, karena baru diperintah. Makanya zamannya zaman mustakbal, zaman yang akan datang, karena ini perintah. Kalau masa perintah sudah dilakukan bukan perintah dong. Makanya amar itu zaman mustakbal karena mengandung unsur perintah. Idrib artinya harus memukul kamu. Nah, harus memukul kamunya ini kepada laki-laki. Jadi memerintahnya kepada laki-laki, seorang laki-laki satu pula. Laki-laki satu. Jadi harus memukul kamu, hei laki-laki. Jadi memerintah kepada seorang laki-laki untuk memukul. Sudah belum memukulnya? Belum, karena ini baru perintah. Nah, itu bagian dari fi'il. Yang pertama ada fi'il, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il madi yaitu pekerjaan yang sudah dilakukan. Fi'il mudhari adalah pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Fi'il amar adalah pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, fi'il amar itu mempunyai ciri khusus, yaitu perintah. Berarti kalau perintah pekerjaannya belum dilakukan atau akan dilakukan. Nah, dalam konteks amar ini ada dua. Amar itu kan tadi apa? Artinya perintah. Nah, perintah ini ada dua. Nah, ada yang disebut amar yang tadi. Ada yang disebut doa. Nah, yang disebut amar adalah memerintah dari orang yang lebih tua atau lebih tinggi keilmuannya atau apapun itu, lebih ke orang yang lebih rendah. Misalkan orang tua memerintah ke anaknya, nah disebut amar. Atau seperti Allah memerintah sholat kepada umatnya, kepada hambanya, disebut amar. Nah, jadi ada yang disebut doa. Kalau doa itu sama, hakikatnya doa itu kita juga memerintah. Nah, cuman bedanya kalau doa itu dari yang rendah ke yang lebih tinggi atau lebih atas. Misalkan dari adik ke kakak meminta untuk diambilkan air misalnya. Itu bukan merintah tapi doa. Kalau atau misalkan anak kepada orang tua meminta untuk, misalkan kalau di pondok misalkan meminta untuk dikirim uang, nah itu bukan amar, walaupun pada hakikatnya itu adalah perintah. Tapi kan kita nggak sopan kalau merintah kepada orang tua, memberi perintah kepada orang tua nggak sopan, makanya bahasanya dihaluskan menjadi doa. Karena kepada orang tua, atau kita sering berdoa kepada Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah itu hakikatnya
cinta. Hakikatnya doa. Kita tuh berdoa kepada Allah, hakikatnya kita memberi perintah kepada Allah. Nah, tapi kalau kita memerintah kepada Allah sangatlah tidak sopan. Makanya bahasanya diharuskan menjadi Doa. nah, itu. Bisa dimengerti? Insya Allah. Insya Allah. Karena mungkin jam pelajarannya sudah habis. Nah, dicukupkan segitu dulu untuk sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada jadwal jam pelajaran berikutnya. Bisa dimengerti semuanya? Insya Allah. Ya, saya cukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.